bagi orang yang curang. Curang apa? Curang bentuk apapun yang namanya kecurangan itu Allah menyebutkan celaka. Kecurangan bisa terjadi di dunia apa saja. Di kalangan bisnis bisa ada kecurangan. Di kalangan pemerintahan ada kecurangan bisa jadi. Di dalam politik juga bisa terjadi kecurangan. Kecurangan bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja apabila ada seseorang atau beberapa kelompok yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah suatu kecurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur atas rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayah Allah. Pagi hari ini Allah masih menjadikan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menggunakan sebaik-baiknya kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subuh pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali berinteraksi dengan ayat Al-Qur'an. Saya ingin membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan ayat 3 saja. Al-Mutaffifin ini surah yang diturunkan di Makkah, jumlah ayatnya 36 ayat. Sebelum saya baca ayat ini, hadirin, kalau kita cari di dalam Al-Quran kata-kata curang, maka ternyata tidak banyak terdapat kata-kata curang atau kecurangan di dalam Al-Quran itu, kecuali ditemukan dalam surah Al-Mutaffifin ini. Sementara kecurangan-kecurangan yang lain selain yang disebutkan Al-Mutaffifin itu di dalam Al-Quran sering digambarkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang zalim atau bentuk kezaliman-kezaliman. Oleh karena itu saya ingin membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ini menjelaskan tentang perbuatan curang. Allah berfirman dalam Al-Mutaffifin ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Jadi ayat yang kedua, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka menuntut untuk cukup bahkan mungkin lebih. Tapi sebaliknya ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi, mencurangi sehingga dia ingin mendapatkan keuntungan. Ini Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Kecurangan inilah yang ditemukan dalam ayat Al-Quran tentang hal yang bersifat timbangan. Ini cerita tentang umatnya Nabi Syuaib, kaum Madian yang punya kebiasaan ini, kemudian Allah menghukum mereka. Hadirin, berbicara tentang kecurangan, tentu banyak sekali yang terjadi kecurangan-kecurangan di kalangan manusia. Tetapi bentuk kecurangan-kecurangan selain menakar timbangan ini di dalam Al-Quran digambarkan sebagai bentuk kezaliman atau perbuatan-perbuatan yang zalim. Banyak bentuk perbuatan-perbuatan curang, namun terkadang sering kita tidak sadar. Di dalam kosakata Indonesia, berbuat curang itu adalah perbuatan yang melanggar etika, yang melanggar kebiasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Curang, misalnya seorang mau tes pegawai kemudian menyogok agar bisa lulus, kemudian lulus, itu kecurangan. Misalnya seorang mau masuk perguruan tinggi, seorang anak mau masuk perguruan tinggi negeri, kemudian dia nilainya gak cukup misalnya ya. Sekarang insya Allah gak ada lah kalau bentuk-bentuk yang melalui jalur resmi, kemudian dia menyogok agar diterima, itu juga curang. Kenapa? Dia mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Nah hadirin, banyak terjadi kecurangan-kecurangan di sekitar kita.
Tapi ingat ayat Al-Mutaffifin itu Allah mengatakan celaka bagi orang yang curang. Curang apa? Curang bentuk apapun yang namanya kecurangan itu Allah menyebutkan celaka. Kecurangan bisa terjadi di dunia apa saja. Di kalangan bisnis bisa ada kecurangan. Di kalangan pemerintahan ada kecurangan bisa jadi. Di dalam politik juga bisa terjadi kecurangan. Kecurangan bisa terjadi di mana-mana dan kapan saja apabila ada seseorang atau beberapa kelompok yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang tidak benar, itu adalah suatu kecurangan. Hadirin, kontestasi, pemilihan umum, pilpres dan sebagainya yang insya Allah sebentar lagi kita hadapi juga tidak luput rawan yang namanya terjadi kecurangan. Kecurangan itu bisa jadi karena money politik, memberikan uang, beberapa uang kepada seseorang agar memilih kontestan tertentu, agar memilih pilihan-pilihan calon tertentu dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kecurangan itu bisa jadi dengan oleh oknum penyelenggara yang mengotak-atik data. Tapi kecurangan itu bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang berkontestasi, yang sedang bertarung untuk pemilihan itu dengan ingin melakukan banyak hal untuk mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi ingat hadirin sekalian, di tahun politik seperti ini, bahwa Allah menyebutkan kecurangan itu adalah kecelakaan bagi dia. Celakalah orang-orang yang berbuat curang, sebagaimana surah Al-Mutaffifin ayat 1 tadi. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan pemilu pilpres yang akan datang Allah menjaga dari kecurangan-kecurangan itu. Siapapun yang terpilih, siapapun yang dijadikan, siapapun yang terpilih untuk kontestasi itu, mudah-mudahan yang terbaik dan kita terhindar dari kecurangan-kecurangan itu. Karena bagi siapapun yang curang, bagi pelakunya Allah mengatakan akan celaka. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari melakukan berbagai macam perbuatan kecurangan dalam bentuk apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.